Jadi itu yang luar biasa yang sampai hari ini tentu amat sangat berharga buat saya. Jadi selama 8 tahun saya mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Hingga 3 tahun atau 3 periode itu kan saya dipilih itu hitungannya aklamasi ya. Ditunjuk gitu. Jadi saya merasa memang karena itu pesan bapak saya itu amanah itu nggak dicari gitu ya. Makanya kalau ketika diamanahin ya jangan lari gitu kan. Makanya itu yang saya pegang hingga sampai sekarang. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung silaturahim dengan di rumah AA Gofar, lebih terkenalnya nama pasarannya itu AA Gofar. Nama aslinya Ade Abdul Gofar. Ade Abdul Gofar. Nah, jadi beliau ini adalah ketika saya kenal posisinya Ketua Koperasi Karyawan PT Sanoh Indonesia. Sanoh Indonesia. Posisinya di Jalan Hyundai ya, jalan apa Inti 2. Jalan Inti 2 Hyundai, kawasan industri Hyundai. Oke teman-teman, nah selain Ketua Koperasi Karyawan Sanoh, waktu itu waktu ketemu posisi beliau sebagai Ketua Koperasi Karyawan PT Sanoh. Nah sekarang ngomong-ngomong udah nggak di situ lagi ya? Iya, udah per Desember, per tutup buku kemarin saya resign. Ya. Iya. Per Desember kemarin. Iya, per Desember. Terus pas kebetulan periode kepengurusan juga pas. Enggak, belum? pengurusan saya terpilih sebagai 5 tahun ke depan. Jadi masih baru tahun kedua udah harus meninggalkan koperasi untuk nyari menir di luar. Itu tahun kedua untuk periode kedua juga ya? Kalau ketua iya periode kedua, tapi untuk pengurus periode ketiga. Pertama saya sebagai sekretaris di tahun pertama, tahun kedua aklamasi sebagai ketua, dan ke tahun ketiga aklamasi sebagai ketua lagi. Jadi di tahun pertama sebagai sekretaris, tahun pertama, tahun kedua terpilih sebagai ketua. Nah, ketiga tahun tahun 3 periode ya? Iya. Kayak Pak Pas kemarin. Iya. Ya. Cukup bosan. 8 tahun saya. 8 tahun di koperasi berarti ya? 8 tahun di koperasi. Sebelum jadi sekretaris sempat jadi anggota? Anggota pasif waktu itu ya karena ada kerusakan di koperasi lah tahun 2008 2009 itu rusak sampai vakum, transisi dipegang sama serikat hingga tahun 2012-an. 2012 itu baru terbentuk pengurus koperasi lagi. Oh, berarti sebelum masuk itu sebenarnya koperasi sudah ada ya? Sudah ada, udah 25 tahun yang lalu. 25 tahun, dari berdiri 94 dengan pasang surutnya. Dan terakhir ya karena administrasi tidak bagus, koperasi kehilangan waktu itu sampai 200 juta di tahun 2008. Vakum, masa transisi 2 tahun kalau nggak salah dipegang sama serikat pekerja dan diserahkan lagi kepada anggota koperasi. Jadi memang beberapa koperasi yang sempat saya temui itu di Kabupaten Bekasi
mungkin bahasanya mah kayak cuci piring gitu ya. Iya, cuci piring lah bisa jadi. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ya, jadi mungkin ini sebagai sebuah ibrah atau sebuah pelajaran buat kita semua bahwasanya ketika koperasi yang pernah ada ini mengalami tanda kutip apa ya, turun, tapi bukan turun Collab. sekedar turun itunya ya, tapi collab betul-betul Collab. karena mismanagement bahasanya mah gitu. Iya, ya. Ternyata ketika dipegang oleh orang-orang atau SDM yang memang concern di situ, kemudian ada niatan baik untuk sama-sama mencapai kesejahteraan, ternyata bisa untuk diperbaiki seperti itu. Nah, itu kan tahun berdirinya 94. 94. Berarti masuk sekarang umur udah 26. 26, 26. Ini ngomong-ngomong banyak banget. Iya. Ini yang pertama. Ini yang pertama kali terbit mana? Yang pertama kali terbit sebetulnya ini ya, ketika saya kemarin resign sebagai anggota, saya dapat kenang-kenangan dari anggota. Ini sebagai ya, anggota. Ya, anggota dari koperasi. Dan ini sebagai pengurus apresiasi, pernah menjadi pengurus. Dan kebetulan di tahun 2020 ini saya dapat penghargaan sebagai tokoh koperasi. Ya, tokoh koperasi dari Kuandrasano. Dari anggotanya. Iya, ditetapkan sebagai salah satu tokoh di Kuandrasano. Alhamdulillah, ternyata ya 8 tahun dapat plakat-plakat. Dan tentu pengalaman yang luar biasa. Oke. Terus Pak, saya mau curhat. iya, curhat. Ya, koperasi itu awalnya saya juga dipaksa gitu kan, terpaksa dan menjadi terbiasa gitu. Di awal-awal itu karena saya posisi pekerjaan saya kan di bagian improvement ya, di section improvement. Itu ke bawah ya? Ya, improvement system waktu itu. Teman-teman ketika koperasi collab itu menganggap saya bisa mengimprove koperasi ya. Pada dasarnya waktu itu saya ingat betul tahun 2012 saya masih Jisukan activity improvement program Toyota itu di Mulia Glass. Pulang dari Mulia Glass itu memang kabarnya memang tengah ada rat luar biasa terkait ceritakan berapa itu? Yang rat luar biasa. Rat luar biasa itu tahun 2012. 2012 itu ada luar biasa. Posisi saya kan waktu itu lagi training ya, saya nggak terlibat. Memang saya juga pasif sih sebagai anggota, walaupun kondisinya sempat ketika uang tidak terkendali hilang itu 200 juta, anggota itu banyak yang keluar, tinggal 75 kalau nggak salah. Dari 200-an lah. Ya, hampir separuh anggota masih tidak percaya keluar dari keanggotaan karena duitnya hilang gitu kan. Dan akhirnya di situ saya mulai dibebankan, bukan diamanahkan, ya dipaksa itu tadi tanpa mengikuti RAT, tapi ketua terpilih menunjuk saya sebagai sekretaris. Ya, sebagai sekretaris. Ya, awalnya surprise, kaget, terus apa ya, bingung aja sih. Saya kebetulan tidak tidak memiliki background atau pernah aktif gitu ya, tiba-tiba dipasrai. Dan qadarullah, kebetulan mentor saya di Toyota Production System itu bendahara koperasi Toyota. Itu Pak Edi, Pak Edi kanan kalau saya bilang sebut, karena memang ada 2 Pak Edi dan satu ini memang banyak canda, banyak menggunakan otak kanan, makanya disebut Pak Edi kanan. Nah, beliau ini yang termasuk tangan dingin lah. Saya waktu itu karena sudah diamanahkan, mau tidak mau ya saya harus, kalau kata orang tua saya ya, jabatan itu jangan dikejar, tapi kalau sudah diamanahkan jangan lari, makanya itu prinsip yang saya
masih belajar apa sih maknanya, ternyata ya seperti ini ya. Jadi berusaha mengemban amanah itu sebaik mungkin. Makanya momentumnya pas saya ditunjuk sebagai sekretaris tepatnya sama Pak Widada waktu itu, saya ketemu dengan Pak Widada pertama itu masa kebangkitan itu ya. Nah, saya diskusi panjang koperasi itu apa dan sebagainya. Saya dikasih gambaran lah. Kebetulan Toyota waktu itu lagi bagus koperasinya. Mereka punya Toyomat, Toyota Mart itu di Kerawang, di mana-mana, dan cukup merajai waktu itu ya. Iya, punya ya di luar perusahaan waktu itu. Baguslah mereka, katakanlah APK dan sebagainya diurus koperasi. Dan kebetulan sekali, makanya waktu itu saya sempat diskusi Pak Edi, bisa minta tolong untuk sharing tidak gitu kan. Akhirnya saya ya Pak Bendahara Toyota tadi ya. Nah, setelah itu saya undang beliau bersama keluarga di PLT Kinder sini ya, dulu kolam renang, katakanlah di situ bersama keluarga ya, Serang Baru gitu kan. Ya. Nah, di situ ya yang keluarga pada renang, kita yang pengurus waktu itu Pak Widada, saya, Kamal dan Heri Sutrisno waktu itu. Belum Kamal ya, belum ada waktu itu. Baginda ya, Baginda waktu itu bendaharanya. Kita sharing seharian sampai sore tuh. Jam 9 sampai kurang lebih sampai jam 3 kita sharing bedah anggaran dasar, terus program kerja, rencana kerja dan sebagainya. Nah, cukup efektif kita, dan saran beliau adalah melihat perjalanan koperasi Sanoh sendiri yang pasang surut, disarankan untuk legalitas. Sebetulnya legalitas sudah ada, hanya saja waktu itu entah keberadaannya ya, sehingga diputihkan. Kita putihkan di tahun 2013, kita daftarkan lagi ke Olivia ya, notaris, kita daftarkan lagi. Selama alhamdulillah 2 tahun kita tutup buku, disitulah mulai kerjasama dengan bank datang gitu. Waktu itu dapat pinjaman sampai 5 miliar dari Dana Mau Syariah. Di tahun kedua? Iya, di tahun kedua semenjak setelah transisi di awal-awal. Kan tadi pemutihan ya, 2013. Ya, 2015. Jadi di tahun pertama 2012-2013 itu kita konsolidasi lah. Saya merangkul lagi, atau kami pengurus waktu itu merangkul lagi anggota yang sudah kuat. Iya, dari 75 sampai 175 waktu itu kan. Kita rangkul lagi, kita yakinkan. Waktu itu ditinggali hutang sama kantor atau sama perusahaan 40 juta. Dan waktu dalam 3 bulan. Sama pengurus yang lama tadi ya? Iya. Transisi, bukan namanya transisi. Serikat. Nah, kan dari pengurus lama ditinggal tuh. Kan pengurus lama tadi rasanya mesti manajemen 200 juta tuh. 200 juta bukan, itu yang hilang duit. Itu yang dihitung hanya simpanan wajib, sukarela dan sebagainya, nggak tahu lah, pokoknya dihitung itu 200 juta hilang. Kan di kepengurusan sebelum masuk jadi Iya, sekretaris. di 2008 itu. Ya, itu kan hilangnya sekitar 200-an juta tuh. 200 juta. Ya. Nah, dalam itu kolek. Dipending sama pengurus serikat. 2010-an itu dijalankan lagi sama serikat. Di double job gitu ya, sampai 2012-an itu. 2012-an itu kekurangan modal toko lah. Nah, pengurus waktu itu minjem dari perusahaan. Memang salah satu fasilitas perusahaan Sanoh waktu itu dapat pinjaman lunak 40 juta kalau salah itu. Nah, itu dimanfaatkan. Sama bantuan dari manajemen untuk koperasi ya? Ya, koperasi. Manajemen perusahaan ya? Manajemen perusahaan 40 juta. Dan ya karena masa transisi ya, kita kan nggak punya modal kan ada uang tapi sifatnya tagihan. Jadi yang pengurus dulu, utang dong. Ya, pengurus dulu itu ya bertanggung jawab, dalam artian dipotong gaji. Oh gitu. Ya, dipotong gaji. Intinya mengembalikan simpanan wajib anggota. Ya, pokok anggota yang hilang itu ya. Itu dipotong sampai 200-an juta, dan ya
otomatis kan untuk memulai berkooperasi lagi kita butuh uang segar tuh. Nah, di masa transisi itu mereka pinjam 40 juta tuh. Mereka ke manajemen. Oh, yang tadi. Nah, pas kita handle tahun 2012 itu ya kita dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah itu kan biasanya siklus RAT di Sanoh itu kan per April ya, April, Mei, Juni itu sudah close. Dan Juli pas lebaran itu saya ingat betul kita langsung bisa ngeluarin parcel Di tahun di bulan keempat. Bulan keempat setelah tadi itu? Iya, ditinggalin duit 40 juta, 3 bulan close. Saat itu langsung puasa. 40 juta itu kan pinjaman dari koperasi kan? Pinjaman dari manajemen kan? Iya. Dari manajemen perusahaan. Biasanya mah 40 juta dipinjamin perusahaan untuk modal koperasi. Nah, kita pulangin 3 bulan. Di bulan ketiga. Ya, 3 itu udah clear. Bulan keempat tiba-tiba puasa kan, dan lebaran kita langsung ngeluarin SHU. Pertama ngeluarin SHU. Terus yang kedua 40 juta udah balik ke perusahaan. Iya. Itu jadi kita membuktikan kalau operasi lurus benar 40 juta itu putarannya cepat loh. Ini maksud saya adalah kemarin kan saya habis ngobrol tuh sama senior saya yang Bude Elma karena waktu dia lulus SMA ternyata saya baru lahir, makanya saya bingung mau nyebutnya apa ini. Nah, panggilan akrab saya kan Bude Elma kan, yang operasi karyawan kau kemarin yang sempat saya ngobrol juga. Itu kalau beliau, kalau AA kan tadi dipinjemin dari koperasi nih, dari koperasi perusahaan. Dari manajemen perusahaan minjemin ke koperasi 40 juta dalam waktu hanya 3 bulan bisa sudah mengembalikan 40 juta tadi plus bisa bagi SHU ke anggota. Nah, ini termasuk yang luar biasa juga. Kalau bahasanya mah berarti 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat dari yang kemarin saya ngobrol dengan tadi itu dengan Bude Elma, Ketua Koperasi Purna Bakti PT KO. Jadi kalau beliau kemarin tuh 6 bulan. Jadi bahasanya karena koperasi posisinya bersama. Jadi waktu koperasi terbentuk, koperasi belum punya modal, akhirnya ada inisiasi bagaimana kalau anggota bahasanya sama-sama mengumpulkan duit, tapi posisinya adalah sebagai utang, pinjaman. Nah, kalau di AA tadi cuma 3 bulan udah kelar, kalau di Purna Bakti Kau kemarin beliau cerita 6. Jadi bahasanya kan AA 2 kali lebih cepat kan. Nah, berarti ada yang lebih bahasanya lebih smart lagi. Nah, mudah-mudahan besok di kunjungan berikutnya ada yang cuma 1,5 bulan ya. Ya, kalau memang gini, ternyata apa ya? Ya, kenapa bisa itu sendiri? Targetnya kan strateginya gimana itu? Strateginya sih ya dari simpanan wajib anggota saja waktu itu berapa ya, 25.000 kali 175 itu udah sekitar berapa ya, 25 juta ya. Terus kurang lebihnya gitu lah. Ya, sekitar itu. Jadi katakanlah yang 10 juta kita buat 13-an juta kita buat nyicil perusahaan, yang terus lebihnya modal. Jadi kita nggak mau lama-lama lah gitu kan. Jadi dengan kata keterbatasan modal itu ya kita sebagian bayar utang, sebagian kita puterin. Dan waktu memang belum memfasilitasi pembiayaan atau pinjaman lah. Terus usahanya apa? Ya toko. Jadi buat ya toko elektronik gitu, maksudnya ya kayak gitu. Jadi lebih manfaat. Jadi ya itu karena palu gada ya? Ya palu gada lebih manfaat. Jadi tadi kan berarti kan di bulan pertama itu modalnya kan cuma 40 juta pinjaman dari perusahaan, dari manajemen, plus simpanan pokok, simpanan wajib anggota di bulan pertama kan. Simpanan pokok nggak ada dong berarti kalau nggak ada yang pemasukan, simpanan wajib yang simpanan wajib doang? Iya. Berarti nggak pakai simpanan pokok waktu itu? Simpanan pokok kan pertama kali bukan sisa anggota saja sih. Oh, sisa anggota yang baru masuk lagi kan otomatis kita potong simpanan pokoknya lagi. Iya, berarti kan di bulan pertama, tahun pertama ketika simpanan pokok waktu itu cuma 10.000 kalau nggak salah, 10.000 atau 25.000 di tahun itu ya. Iya, jadi ya dalam waktu 8 tahun
kita rasionalisasi jadi 500.000 per anggota 8 tahun ya. Ikutin terus Iya, supaya yang konsepnya koperasi itu kan modalnya dari anggota gitu kan. Koperasi itu kan kumpulan orang. Ketika kita butuh modal ya kita bagi orang aja. Dan waktu itu tuntutannya di kita di tahun 2017-an, 2016 itu pengen minjem sampai 75 juta. Ya udah, kebetulan anggotanya ada 300 orang ya simpanan wajibnya jadi 250.000. 75 juta itu akumulasi uang yang dipinjamkan ke anggota ya? Enggak. Jadi fasilitas yang diinginkan anggota. Jadi satu anggota maksudnya 75 juta. itu di tahun ke-8? Enggak. Di kepengurusan di periode saya yang tahun keberapa itu bisa? 2012, 5 tahun kemudian lah. Nah, itu kan di tahun sekitar 5 tahun. 2017, 2016. Di tahun kurang lebihnya di tahun kelima ya. Iya. Satu orang sudah bisa minjem 75 juta. Nah, maksud saya adalah kalau biar ada perbandingan antara sekarang sama kemarin kan, berarti angka yang di tahun pertama AA ikut ngurusin koperasi itu per anggota maksimal baru cuma berapa? 3 jutaan lah. Nah, maksud saya adalah berarti kan pertumbuhannya ini kan Ya, lumayan, iya, maksud saya gitu. Jadi di tahun pertama di koperasinya A, bukan koperasinya A ya, maksud saya adalah yang kebetulan beliaunya waktu itu ikut ngurusin ya waktu zaman saya sekretaris masih minjem 3 juta. Begitu itu di tahun pertama ya. Ya, begitu sampai selesai 2015, 2016, 2017 kita sudah berani minjemin. Ya. Awalnya 2015 itu di tahun pertama saya jadi ketua itu baru 40 juta. Ya, pas AA jadi ketua. Ya. Nah, saya terpilih ketua, saya dobrak jadi 40 juta. Terus ada tuntutan lagi nih, jadi 75 juta gitu. Jadi itu di tahun 2017 benar berarti. Ya. Itu berarti tanda kutip di unit simpan minjamnya ya? Ya, di simpan minjam. Itu kan baru satu unit usahanya saja. Ya. Tadi kan AA nyebutinnya kan paling gede ya. Ya. Nah, selain kredit elektronik tadi, apa lagi? Saya gini, saya tuntutan terhadap saya itu di tahun kedua saya, maksudnya ketika saya jadi ketua itu saya dihadap pada tuntutan syariah luar biasa. Di tahun kedua. Jadi di periode kedua maksudnya? Iya, periode kedua. Periode pertama sekretaris itu kan saya pembenahan administrasi, legalitas, terus kerja sama bank. Nah, pas saya kepilih jadi ketua koperasi itu, saya dituntutkan pada syariah. Jadi pas saya terpilih sebagai ketua waktu itu tiba-tiba ada 10 orang anggota keluar dengan alasan koperasi tidak syariah. Nah, itu jadi beban moral saya gitu, cukup stres juga saya karena saya itu kan baru mengenal koperasi gitu kan, baru memperbaiki dengan katakanlah sesuai perundangan yang berlaku. Tiba-tiba di hadapan problem syariah, dianggap syariah, waduh, agama saya kacau gitu kan. 10 orang lagi dari 10 orang. Nah, itu luar biasa, tapi itu memotivasi saya sih. Kalau saya kan biasa kerja di improvement, problem adalah challenge. Makanya ketika saya dihadapkan dari dihadapkan pada problem syariah itu, saya langsung diskusi dengan pengawas waktu itu Pak Sugi. Kita manggil Erwandi Tarmizi, ahli pakar itu, dalam sebuah buka bersama. Kebetulan memang karena terpilihnya bulan April, Mei itu kan biasanya udah puasa tuh. Nah, itu kita langsung buka puasa bersama dengan Erwandi Corporation lah waktu itu. Kita bedah anggaran dasar, terus laporan keuangan. Satu clue sebetulnya masalah syariah kalau kita bicara itu adalah akad. Nah, kalau dari dari laporan keuangan kita maupun anggaran dasar, konsultasi itu katakanlah ini mah mudah sekali disyariahkan gitu kan. Satu benang merah yang buat saya menjadi lega gitu. Ternyata walaupun dianggap nggak syariah, ternyata nggak dosa-dosa banget teman, nggak hilaf banget lah katanya, hanya merubah akad waktu itu. Nah,
dan selemah-lemahnya koperasi syariah, akad yang paling mudah adalah jual beli. Murah bahaya. Ya, murah bahaya. Kalau simpan pinjam atau pembiayaan itu kan pertimbangannya, kalkulasinya zalim kalau diflatin. Jadi sebetulnya disitulah yang tantangan terberat saya ketika merubah mindset, merubah akad pinjaman itu menjadi jual beli. Nah, adapun di awal saya terobosan, saya langsung ke dealer motor, ke konter-konter HP, ke toko-toko elektronik untuk membuka kerjasama. Dalam artian bagaimana kalaupun kita nggak punya toko, tapi cabang kita di mana-mana gitu. Nggak punya toko? Nggak punya, maksudnya minimarket gitulah. Toko fisik ya? Toko fisik. Kalau itu kan bangunan yang diberikan perusahaan itu adalah 2x2 itu sebenarnya buat sekretariat koperasi ya, makanya itu di setup sebagai toko. Ya, jadi kan luar biasa susah. Itu cuma ukuran 2x2 gitu kan. Bagaimana? Tapi kan konsep sekarang kan online, nah itu bukan ada 1 meter kan kuburan. Nah, waktu itu kesulitan kita difasilitasi ruang yang sempit, dan itu kita setup. Awalnya sih memang di pengurusan yang lama memang jadi toko, disumpel-sumpelin gitu kan. Oh, showcase, itu berarti cuma 1 pintu tok ya? Iya, showcase, terus etalase ada di dalam semuanya, dan begitu anggota masuk mobil lagi nggak bisa gerak ya? Nah, setelah saya jadi ketua itu, saya berubah mindset. Awalnya sih sindiran kepada perusahaan bahwa ruang itu sempit, makanya showcase saya keluarin, etalase saya keluarin, saya bikin koboi gitu kan. Tapi ternyata itu malah ditanggapi positif, dalam artian bukan sebuah sindiran gitu kan. Kreatif gitu kan, ide gila gitu, dibikin swalayan maksudnya. Ya awalnya koperasi kan habis traumatik kehilangan gitu kan, khawatir nggak jujur pada maling. Tapi saya rasa sih bukan teman-teman, saya rasa rekrutmen karyawan waktu itu udah bagus lah. Masalah hilap, masalah nggak bayar itu kan ya faktor X. Makanya waktu itu saya coba open, ini koperasi milik teman-teman, mau dicolongin, mau dihabisin silakan, gitu teman-teman sendiri. Dan dari konsep itu berhasil lah. Jadi di situ langsung kita ada 4 sektor tuh, elektronik jadi nambah, HP, gadget gitu kan, terus motor, belakangan juga kita biro jasa, layani pajak dan sebagainya. Pokoknya intinya semua yang transaksi yang teman-teman butuhkan kita adakan di dalam. Jadi konsepnya online dan kita channeling ya. Jadi cukup bawa surat wasiat, datang ke Bintang Motor, ke Agung Perkasa ambil motor, atau datang ke Citytel ambil HP, terus ke Berkah Serang sini toko elektronik bisa ngambil kulkas dan sebagainya dengan surat itu. Jadi itulah terobosan-terobosan kami waktu itu, yang katakanlah saya harus menguatkan unit niaga untuk katakanlah membenahi syariah dikit-dikit gitu kan. Oh ya, kembali ke yang syariah tadi kan, tadi ada yang keluar 10 orang nih. Itu akhirnya setelah ada, katanya sih kembali lagi nih, saya keluar karena mungkin malu tuh selama kemarin saya meyakinkan syariah, kan saya masih jadi ketua. Tapi begitu saya sudah resign dari perusahaan kemarin, saya dengar katanya pada balik masuk koperasi lagi. Salah 10-nya yang tadi. Ya, jadi alhamdulillah sih, jadi ternyata setelah saya praktekin dengan katakanlah kembali mereka itu kan berarti ada benernya gitu ya. Bukan berarti saya sudah benar, tapi ada benernya, dan mungkin koperasi sudah tidak dianggap abu-abu lagi gitu. Dan terlebih lagi saya keluar itu juga kan menutup kerjasama dengan bank, karena bank itu yang ternyata menurut teman-teman syariah itu masih belum syariah ya. Karena kan masih ada 2 harga. Jadi jujur ketika pelunasan yang dibayar hutang pokok kan jadi ada 2 harga. Harga yang disepakati misalnya hutang 50 juta kan jadi 75 juta misalnya, diselesaikan dalam tenor 4 tahun, tiba-tiba dilunasin yang dihitung pokoknya. Saya kan 2 harga. Nah, di situ kemungkinan yang masih dianggap abu-abu dan teman-teman jadi kurang serak. Terus sampai waktu
keluar itu kemarin, yang keluar dari perusahaan yang otomatis harus meninggalkan posisi ketua di koperasi itu, masih ada bahasa harusnya masih ada kerjasama dengan pihak perbankan nggak? Enggak. Jadi saya waktu itu kan rencana resign di bulan November itu saya sudah sounding mau resign. Terus saya melihat keuangan dan sangat-sangat sehat. Hutang bank itu tinggal 1,5 miliar, sedangkan aset kita itu per November itu ya? Iya, November itu tinggal 1,5 miliar. Iya. Sedangkan flow keuangan perpotongan itu kan sampai 800 juta tiap bulan. Jadi saya pikir kalau hanya untuk melunasi 500 juta ke bank gitu kan dibagi 3 kali cukup sampai 3 bulan. Saya perkirakan bulan ini selesai gitu kan, maksudnya November, Desember, Januari saya keluar 2021 itu udah selesai. Berarti ini kan Maret ya? Ya, Maret. Berarti posisi Februari kemarin udah selesai dari bank. Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi ini koperasi yang ketiga berarti ya? Koperasi yang ketiga. Ini mohon maaf dengan teman-teman perbankan. Tanpa ada maksud lain-lain. Jadi memang bahasanya koperasi ini ketika pertama tadi kepengurusannya benar, kemudian alhamdulillah sekali lagi ini udah koperasi yang ketiga. Bahasanya yang awalnya koperasi itu selain dari semen pokok, semen wajib, juga ada pinjaman dari luar. Mungkin biar bahasanya nggak ini banget, ada pinjaman dari luar. Dan sering saya bilang kalau curhatan teman-teman pengurus itu ketika pakai modal dari luar tadi itu katanya memang ya bahasanya mah kerja bakti doang, katanya kan gitu ya. Makanya alhamdulillah ini koperasi yang ketiga yang bahasanya memang karena kepengurusannya memang bahasanya tadi benar, kemudian anggota sudah mulai muncul trust, kepercayaan. Alhamdulillah yang awalnya kita pakai modal dari luar ternyata kita bisa loh kalau pakai modal sendiri gitu kan. Nah itu maksud saya apa ya, cara AA sebagai ketua koperasi waktu itu kan kadang gini ya, anggota itu kan nggak serta-merta langsung percaya sama kita gitu kan. Nah menurut analisa dari pengalaman AA sejak dari sekretaris pertama itu kemudian jadi ketua 2 kali periode, itu menurut analisa AA kenapa kok anggota-anggota tadi akhirnya bisa gitu loh, bisa kalau kita mengembangkan koperasi tanpa modal dari luar. Tapi yang jelas memang sih kalau pengalaman pribadi saya, alhamdulillah nggak tahu kenapa saya dicap sebagai orang baik. Saya dianggap sebagai orang jujur gitu kan dari pertama itu. Dan satu lagi sih mereka menganggap ya karena saya biasa membenahi sistem perusahaan, saya nggak akan kesulitan membenahi koperasi gitu kan. Kepercayaan yang luar biasa itu modal saya untuk mengeluarkan ide-ide gitu kan. Jadi pada dasarnya sih namanya koperasi, garis bawahnya memang ya seperti itu, harus dimulai dari keinginan anggota itu sendiri kan. Karena anggota menginginkan koperasinya baik, terus melalui anggotanya saya ini gitu kan, saya kan juga anggota gitu kan, ditunjuk dengan segala kepercayaan dan keyakinan, dengan tentunya peran serta semuanya dong. Kalau cuman sayanya yang aktif, saya yang punya ide-ide tapi tidak didukung kan ya tidak akan ada hasilnya. Makanya itu saya termasuk orang yang beruntung lah, yang katakanlah kalau orang mati disaksikan dikatakan di itu Gopar baik-baik gitu.